para kepala daerah yang hadir, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para tamu undangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita selagi kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam, dan kita berdoa dan meminta pertolongan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka. Pemerintah terus-menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita, bahwa masalah lingkungan adalah sangat-sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, adalah kehormatan besar saya diundang dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini. Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini, tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan. Saudara-saudara, tadi paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan paparan dari Saudara Gubernur BI, saya kira secara objektif, secara jujur bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemoni global, di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain. Jadi di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian. Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa
1 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi sinergi kerjasama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik. Saya dibantu oleh orang-orang yang hebat yang membantu saya, sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua. Saya terima kasih kepada Menko Perekonomian, saya terima kasih kepada Menteri Keuangan, saya terima kasih kepada Gubernur BI, saya terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menko semuanya di semua bidang, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Investasi dan Antara, Ketua DEN, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya merasa hasil kerjasama kita sudah membuktikan kepada rakyat. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Kita sudah mencapai, kalau tidak salah hari ini, lebih dari 44 juta makan penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia. Ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini, tiap hari menerima makan. Sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan. Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain, Menteri Perumahan, Menseknek, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu, tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan, yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia. Kita tidak boleh tergantung, dan kita demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulang lagi karena saudara punya presentasi.
sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI saya minta kopinya presentasi Anda. Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Kalau yang baik, kita akui yang baik. Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. How to bring solution as fast as possible to the people. Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka. Saudara-saudara, sebagai contoh saya ada saya punya staff nggak yang bisa paparan. Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyebrang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah, nah ini adalah, suaranya bisa nggak? Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyebrang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari, tiap hari pakaian mereka basah di ruang kelas. Mengejar impian. Kadang ada yang sekolah, kadang enggak. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan ini, dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah. Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan, semua kompi konstruksi dan kompi-kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu nggak ada. Seminar, simposium, kita kerjakan ini, kita selesaikan ini. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab. Di tengah pertemuan tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan menko-menko saya, kepala badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan,
katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang. Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu Minggu. Kemarin saya berniat tahun 26 tidak lagi manggil Sabtu Minggu. Tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi. Mungkin tahun 27 gak ada rapat Sabtu Minggu. Sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai. Bagaimana? Setuju? Terima kasih semuanya. Saya terima kasih Gubernur BI, ya, gak usah pengarahan terlalu banyak. Thank you. Laksanakan. We are on the right track. Banyak kekurangan, ya, kita perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu. Sinergi, persatuan, rekonsiliasi. Hanya itu. Begitu kita kompak, semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun, yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta, buat kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, terima kasih. Merdeka.